Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu, guru ataupun adik-adik ya, para peserta AKMI tahun 2024. Selamat datang tentunya di Bimbla Channel. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan berbagi tentang tips untuk menjawab soal literasi membaca khususnya ya. Dan juga nanti akan kita berikan beberapa contoh soal literasi, bagaimana cara menjawabnya dan bagaimana apa saja bentuk soal yang ada di dalam AKMI ini, khususnya di literasi membaca. Silahkan simak video sampai akhir. Yang baru bergabung silahkan bisa klik subscribe agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami di Bimbla Channel. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai, ataupun adik-adik semua, kita mulai dari tips untuk menjawab soal literasi ya. Ada 3 poin utama, yaitu sebelum membaca, saat membaca, dan kemudian nanti saat menjawab. Apa yang harus kita lakukan sebelum membaca? Jadi kita untuk membaca soal yang mungkin satu halaman laptop nantinya atau beberapa halaman di HP handphone ya, kita harus membaca pertanyaan terlebih dahulu ya, agar mengetahui apa yang kita cari nanti di bacaan tersebut. Jadi sebelum membaca teks secara keseluruhan, silahkan adik-adik membaca pertanyaan yang ada. Dengan mengetahui apa yang ingin dicari, kita nanti bisa akan lebih fokus dalam membaca dari teks literasi tersebut ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan kata kunci ya di tiap paragrafnya. Di sebuah paragraf kita tahu ada kalimat pokok dan juga kalimat penjelas. Di dalam sebuah kalimat pasti ada kata kunci di dalamnya. Itu harus kita temukan. Oke, itu ketika membaca ya. Kemudian sebelum membaca itu tadi kemudian nanti setelah membaca, saat membaca, kita bisa mempergunakan cara membaca skimming ya. Apa itu skimming? Yaitu membaca secara cepat untuk mendapatkan gambaran dari isi teks tersebut. Karena kita tahu bahwa untuk pelaksanaan tes AKMI juga nanti dibatasi oleh waktu. Jadi memang kita harus membaca secara skimming, yaitu membaca cepat. Kita harus mengetahui gambaran keseluruhan dari isi teks tersebut. Dan juga fokusnya nanti bisa tiap paragraf itu pada kalimat pertama ya, kalimat pokok biasanya. Kemudian kata-kata kunci yang ada di setiap kalimat, maupun baik kalimat pokok maupun kalimat penjelas. Oke, kemudian kita bisa membaca mendalam untuk menemukan jawaban. Setelah kita melakukan skimming, memahami tentang alur dari cerita itu, kita baca secara mendalam. Kemudian kita baca secara detail untuk mencari jawaban yang spesifik tentunya. Perhatikan kalimat-kalimat yang mengandung kata kunci yang telah kamu atau kalian adik-adik semua identifikasi. Kita lanjut. Nah, ini fase yang ketiga, yaitu saat menjawab. Jadi tentu teman-teman adik-adik harus memilih jawaban yang paling tepat. Bandingkan setiap jawaban dengan informasi yang teman-teman adik-adik dapatkan dari teks. Jadi nanti ada beberapa model soal ya, ada pilihan ganda kompleks, uraian, isian singkat dan lain sebagainya. Pilihlah jawaban yang sesuai, yang didukung oleh bukti teks ya. Adik-adik bisa membaca soal, kemudian kembali ke teksnya lagi ya. Kalau menemukan sudah valid, nah baru dipilih. Kemudian poin yang kedua, waspadai jawaban yang menggoda. Maksudnya adik-adik harus hati-hati dengan pilihan jawaban yang terlihat benar tapi sebenarnya keliru. Pastikan jawaban yang kamu pilih benar-benar sesuai dengan isi teks. Yang ketiga adalah eliminasi pilihan yang salah. Jika kesulitan memilih jawaban, coba eliminasi pilihan-pilihan yang jelas-jelas salah. Misalnya ada pilihan ganda yang sejumlah 4 item ya, A, B, C, D. Teman-teman atau adik-adik kesulitan dalam menjawabnya, silakan pilih jawaban-jawaban yang sudah pasti salah menurut adik-adik semua ya. Itu akan membantu mempersempit dan menemukan jawaban yang benar. Misalnya yang ada 4 opsi yang kelihatan salah, pasti salah itu ada 2. Jadi tinggal ada 2 kemungkinan itu ya, mempersempit jawaban yang benar. Oke, yang ketiga, jika dirasa masih bingung ya, masih ragu, silakan kembali ke teks untuk mendukung jawaban yang adik-adik pilih. Oke, kita lanjut jenis-jenis soal AKMI literasi membaca ya. Ya ada jadi soal AKMI ini dibuat khususnya untuk literasi membaca ini untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami dan menginterpretasikan berbagai jenis teks. Soal-soal AKMI itu disusun dengan beragam tipe untuk menguji kemampuan siswa secara komprehensif. Beberapa soal di AKMI literasi membaca yaitu soal pilihan ganda ya. Ada beberapa opsi, 4 opsi biasanya. Kemudian ada soal isian singkat. Siswa diminta mengisi jawaban singkat ya. Biasanya yang ditanya tokoh dalam cerita itu atau wataknya dan lain sebagainya.
bisa satu atau dua kata. Kemudian yang ketiga jenisnya adalah soal orean. Soal orean ini siswa nanti diminta menjawab pertanyaan dengan kalimat yang lengkap dan jelas. Jenis soal ini tujuannya adalah menguji kemampuan siswa dalam menyusun argumen dan menjelaskan pemahamannya terhadap teks. Biasanya dimintai pendapat dan lain sebagainya ya. Kemudian soal menjodohkan, siswa nanti diminta menghubungkan dua kolom, misalnya menghubungkan istilah dengan definisinya atau tokoh dengan perannya. Kemudian bentuk soal berikutnya adalah soal mengurutkan. Siswa diminta mengurutkan satu rangkaian peristiwa, ide, atau langkah-langkah sesuai dengan urutan yang benar dalam sebuah teks. Dan terakhir adalah soal yang ada gambarnya ya. Siswa diminta menjawab pertanyaan berdasarkan gambar yang terkait dengan teks isi bacaan. Mungkin semua soal ini bisa diterapkan atau mungkin juga tidak ya, tapi yang jelas ada beberapa ini yang pasti diterapkan, seperti yang pilihan ganda atau isian singkat orean ini biasanya ada, pilihan ganda kompleks biasanya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut kompetisi yang itu. Oke, next kita lanjut, kita lewati aja ya. Nah, kita langsung masuk ke sebuah latihan soal ya. Ini ada satu bacaan dan nanti digunakan untuk menjawab beberapa soal ya adik-adik. Akila suka sekali belanja, apalagi setelah di ponselnya terpasang banyak aplikasi belanja. Bahkan sekedar pin kertas juga dibelinya online. Ini membuat kembarannya Akila gerah. Dia merasa Afika menjadi lebih boros. Akila mencoba menyampaikan ini pada Afika, tapi rupanya tidak mempan. Akila kemudian bilang pada ibu. Ternyata ibu juga merasakan hal yang sama. Esoknya ibu menasihati Afika, namun Afika tetap belum berubah. Menurutnya dengan belanja online harganya lebih murah. Selain itu menurutnya juga lebih hemat. Tidak perlu keluar rumah, tinggal pencet saja. Bahkan kadangkala ia bisa mendapatkan bonus dari toko online yang dia borong. Siang itu menjelang lebaran, paket pesanan Afika mulai berdatangan. Kali ini namanya Afika jerah. Ada salah satu paket yang menurutnya tidak sesuai dengan gambar. Afika terdiam, memendam kecewa. Dia mengembalikan paket itu. Dia juga memberikan beberapa kalimat yang kurang pas di media sosial pemilik toko. Afika merasa puas. Toko online itu merasa keberatan. Mereka menyampaikan sepucuk surat. Afika dituntut untuk meminta maaf dan menghapus review yang terlanjur tersebar. Pemilik toko berniat memperkarakan isi review tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Afika tidak benar seutuhnya. Ternyata dalam chatnya mereka sudah mengatakan bahwa barang yang diminta sudah habis. Kemudian mereka memberi penawaran diganti dengan barang lain. Afika kurang cermat. Dia mengiyakan saja apa yang disampaikan toko tersebut. Dengan bujukan ibu, akhirnya Afika melakukan itu ya di kamarnya. Afika merenungi kejadian ini. Dia mengingat nasihat ibunya beberapa waktu yang lalu ternyata benar. Di balik kemudahan dalam melakukan belanja online, kita tetap harus berhati-hati dan cermat dalam melakukannya. Oke adik-adik, ini adalah sebuah bacaan dengan judul Cermat Belanja Online. Ada beberapa paragraf di dalamnya ya. Oke, kita mulai latihan dari yang pertama. Orang yang mampu membuat Afika minta maaf pada milik toko online adalah nah sebutnya adalah ibu ya adik-adik ya. Jadi ini bisa kita lihat di paragraf terakhir ya. Dengan bujukan ibu, akhirnya Afika melakukan itu ya. Ini maksudnya meminta maaf. Bisa adik-adik lihat ya di paragraf yang terakhir jawabannya. Ini adalah pilihan singkat, isian singkat ya, terdiri dari satu kata. Kita lanjut ke latihan soal yang kedua, masih dengan soal literasi membaca yang sama ya, cermat belanja online. Apa yang membuat Afika kecewa pada paket belanjanya? Apakah A terlalu mahal, B tidak sesuai dengan gambar, pengiriman terlambat sekali, atau D pembungkus paket robek? Baik, pembungkus paket robek jelas salah ya. Kita tidak menemukan satupun bahasan tentang paket yang robek di bacaan tadi. Ataupun pengiriman terlambat kita juga tidak menemukannya ya teman-teman adik-adik semua ya. Nah, ada dua opsi di sini, apakah harga terlalu mahal ataukah tidak sesuai dengan gambar. Coba kita perdalam lagi. Kita lihat di paragraf di paragraf yang ketiga ya. Ini paragraf 1, 2 dan 3. Di sini ada berbunyi bahwa paket menurut Afika maksudnya tidak sesuai dengan gambar ya. Di sini jelas terpampang. Dan di sini juga ada tidak sesuai dengan gambar. Jadi jelas ya menurut soal ini bahwa isinya adalah tidak sesuai dengan gambar atau B. Oke, adik-adikku semua, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi ini adalah soal terkait dengan apa benar salah ya. Disajikan beberapa pernyataan, nanti adik-adik menjawab
pilihan benar apa salah ya. Baik, di sini cara menjawab soal semacam ini, silakan adik-adik melihat kata kunci ya di tiap kalimatnya atau di tiap pernyataan ini. Di ketiga pernyataan ini tadi kita sempat membaca skimming, tentu masih ingat ya. Atau adik-adik nanti harus bisa menyimpulkan ya sebuah paragraf. Oke, kita ingat satu persatu bahwa kata kunci dari tiap kalimat ini, untuk kalimat yang pertama ini adalah menarik bentuknya ya, kita tadi sekilas tidak melihat. Yang kedua, kata kunci adalah repot keluar rumah, kita juga tidak melihat. Yang ketiga, memilih benda yang bermacam-macam ya, benda yang bermacam-macam, kita juga tidak melihat. Oke, kita belum bisa menemukan karena di sini tidak jelas ya secara tersirat, secara tersurat ya, di apa itu istilahnya, secara tersurat diberikan di bacaan ya. Nah, kita harus dapat menyimpulkan. Oke, kita coba cari paragraf yang menerangkan tentang motivasi dari Afika untuk membeli belanja secara online. Jadi itu semua ada di paragraf yang kedua. Nah, dimulai dari kalimat menurutnya. Nah, kalimat pokoknya kan esoknya ibu menasihati Afika, namun Afika tetap belum berubah. Nah, menurutnya dengan belanja online harganya lebih murah. Nah, ini sudah mulai masuk motivasi Afika untuk membeli barang. Selain itu, menurutnya juga lebih hemat ya. Tidak perlu keluar rumah, tinggal pencet saja. Bahkan kadang-kala dia bisa mendapat bonus dari toko online yang dia borong. Jadi kalau kita simpulkan dari ketiga ini, yang paling pas adalah B. Afika tidak, atau jawaban kedua ya, Afika tidak perlu repot keluar rumah untuk membeli barang. Nah, ini jawabannya benar ya. Jadi tipsnya memang kalau di sini kita tidak menemukan secara tersirat maksudnya jawabannya ada sama ya di sini dengan yang ada di sini. Nah, kita coba simpulkan. Berarti secara tersurat jawabannya ada di sana. Kita simpulkan paragraf mana, kita cari paragraf mana yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan. Ya, kira. Ini pernyataan yang diberikan kan ketiganya sama. Terkait dengan motivasi dari Afika, kenapa sih lebih memilih belanja online, kan seperti itu. Ternyata paragrafnya ada di paragraf kedua. Dari itu bisa kita simpulkan. Oke ya, kita lanjut. Masih dengan soal yang sama. Nah, kali ini terkait dengan penjodohan ya, menjodohkan, memasangkan nama karakter. Jadi siapakah yang punya karakter sembrono dan kurang cermat? Ini kita disuruh memasangkan karakter. Untuk informasi adik-adik juga harus membaca secara teliti ya tiap perintah soalnya. Sembrono dan kurang cermat berarti otomatis kita pilih Afika ya. Tadi banyak sekali alasannya. Yang kedua, teliti dalam membeli benda ya, saudara kembarnya ya, Akila tentunya. Oke, kita lanjut. Masih dengan soal yang sama. Nah, kali ini bagaimana pendapatmu tentang tuntutan yang diberikan pemilik toko kepada Afika? Pilih dua jawaban yang benar. Nah, ini pilihan ganda kompleks ya, teman-teman adik-adik semua. Kita harus milih dua jawaban yang benar. Nah, ini kita disuruh untuk memikir tingkat tinggi ini, menanyakan pendapat ya. Kalau di taksonomi Bloom itu tentunya ini termasuk soal HOTS. Kita disuruh untuk ditanyai tentang pendapat kita. Nah, otomatis selain kita mencermati bacaan tadi, juga kita harus punya pengetahuan ya tentang ini. Yang pertama, review itu masalah kecil, maka seharusnya tidak perlu menyampaikan tuntutan. Oke, kita baca dulu ya. Yang kedua, tuntutan itu sudah sewajarnya karena perbuatan Afika merugikan pemilik toko. Bisa jadi ya, ini mengarah ke sana. Oke. Yang ketiga, sudah seharusnya Afika minta maaf dan menghapus review yang tulis. Bisa jadi? Oke, bisa jadi ya teman-teman ya, adik-adik. Kemudian yang terakhir, pembeli adalah raja, maka sudah sewajarnya jika pembeli kecewa dan komplain. Oke. Pernyataan klausul yang di depan ini betul ya, pembeli adalah raja. Betul. Akan tetapi klausul yang di belakang ini sewajarnya jika pembeli kecewa dan komplain. Juga betul, tapi ada tata cara komplain, apalagi sekarang di medsos. Review itu ini sekaligus menerangkan soal yang pertama ini ya. Sekaligus apa itu namanya? Review itu menjadi bagian yang sangat penting di era digitalisasi 4.0 ya adik-adik semua ya. Jadi nomor satu ini review masalah kecil, bukan review itu masalah besar untuk saat ini. Ulasan juga sama ya.
Jadi pembeli adalah raja betul. Kecewa juga bisa, tapi harus ada cara yang lebih bagus. Oke, semacam itu ya. Tidak ada review dengan kata-kata yang tidak jelas seperti tadi yang dilakukan oleh Afika menurut cerita ini. Nah, oke, itu latihan kita untuk kali ini ya. Semoga ada manfaatnya. Kita lanjut ke part yang kedua di literasi membaca juga nanti. Kalau mungkin ada memungkinkan waktunya juga nanti kita akan masuk ke literasi apa itu yang lain ya, sains, ada numerasi dan sebagainya. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada mohon maaf. Akhirul qouli, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.